Halo guys, welcome to our channel. Hari ini aku mau cerita, mau sharing, mau berbagi mengenai buku yang sedang aku baca, yaitu Bicara Itu Ada Seninya. Kenapa sih aku suka banget sama buku ini? Yang pertama, aku berkecimpung di dunia public speaking untuk menjadi seorang speaker. Terus juga yang kedua, tentu kalau misalkan kita selalu menjadi speaker itu perlu punya ilmunya. Nah, karena aku masih belajar, jadi aku sangat membutuhkan buku ini. Buku ini diterbitkan oleh salah satu dosen dan pakar komunikasi yang ada di Korea, yaitu Oh Soo Hyang gitu ya. Nah, terus aku baru baca satu bab dari buku ini yang berisi poin-poin pentingnya ya, yang berisi yang pertama, berbicara itu bisa menjadi first impression orang lain terhadap kita. Jadi usahakan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita perlu memperlihatkan first impression yang baik untuk orang lain dengan cara kita berbicara yang baik. Terus yang kedua, tentu kalau misalkan seorang public speaker ataupun orang-orang yang memang selalu berbicara di depan orang banyak, tentu ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Dan di bab pertama ini kita masih membahas hal-hal dasar mengenai berbicara atau komunikasi. Nah, tentunya kalau misalkan sekarang karena aku masih tahap belajar, jadi aku sangat amat terbantu dengan buku ini. Kenapa? Karena jadi ada tips and trick bagaimana caranya kita untuk berbicara di depan umum dan kita bisa memberikan first impression atau insight yang baik untuk orang lain gitu. Nah, terus juga di buku ini memang kita itu perlu belajar dari beberapa kesalahan yang telah terjadi. Karena dosennya pun berkata, kan ini dari dosen ya, penerbitnya. Jadi dosennya pun berkata, kalau misalkan seorang public speaker itu memang pasti ada kesalahan dulu di awalnya untuk menjadi seorang pembicara. Atau misalkan kita yang sering berbicara di depan umum itu pasti mengalami kesalahan-kesalahan hal kecil. Tapi itu harus menjadi perubahan yang bisa berdampak untuk di kemudian hari dari kesalahan-kesalahan itu. Dan jangan lupa kalau misalkan berbicara sama orang lain itu baik yang udah kenal ataupun belum kenal harus bisa memperlihatkan dan bisa membantu gitu ya, bisa membantu memotivasi untuk orang lain gitu. Jangan lupa menebarkan kebermanfaatan dari cara berbicara itu. Jadi ayo keluarkan hal-hal positif yang bisa teman-teman keluarkan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan ataupun misalkan kata-kata yang menyinggung orang lain. Nah gitu, jadi aku sangat amat tertarik dengan buku ini. See you the next video, aku akan berbicara atau aku akan bercerita mengenai buku ini di bab 2. Bye bye.